Gardu induk milik PLN di Desa Serongga, Kabupaten Gianyar, Bali terbakar Sabtu malam. Gardu yang terbakar terletak di area bagian barat. Menurut warga, sebelum terbakar, warga sempat mendengar 2 kali suara ledakan. Belasan mobil pemadam pun diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Setelah 1 jam, api berhasil padam. Akibat peristiwa ini, aliran listrik di hampir seluruh daerah di Kabupaten Gianyar sempat mengalami pemadaman. Kami melapor kepada pimpinan, kemudian menyampaikan kepada anggota yang pikir melaksanakan pengamanan dan menutup jalan akses menuju gardu. Kemudian mengimbau kepada masyarakat yang berada di sepanjang gardu agar menjauh dari gardu karena ini sangat rawan. Dan api sudah dapat dipadamkan, mudah-mudahan tidak terbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Inilah detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan truk kontainer dan 2 mobil sedan di gerbang tol Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Truk kontainer melaju tidak terkendali hingga menabrak 2 mobil yang berhenti mengisi kartu tol. Rekan sopir truk kontainer mengaku, sopir dari Tanjung Morawa berencana pulang ke gudangnya di kawasan Titipapan, Medan. Namun, sopir menyadari rem tidak berfungsi sehingga terpaksa menabrak mobil yang ada di depannya. Katanya remnya blong dari sana mau keluar. Dia nabrak mobil jam, kan nggak berhenti juga. Jadi ada pribadi parkir di sini, sudah ditabrak. Makanya saya berhenti sini. Ditabrak apa, Bang? Pribadi. Mobil pribadi. Sopir truk kontainer dilarikan ke rumah sakit terdekat karena luka di kaki. Sementara kedua mobil yang ditabrak telah dibawa ke kantor Jasa Marga Tanjung Mulia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Halo pemirsa, hai Cikal, apa kabar? Tentunya baik. Kalau Baik bagaimana? ya, baik juga. Dan tetap hari tenang ini ya di tetap tenang di masa tenang ini. Pokoknya kalau misalnya politik sedang masa tenang harus ikutan tenang. Harus ikutan tenang. Jangan kayak negara tetangga yang gontok-gontokan tuh. Wah, negara mana Jangan tuh? sampai kayak gitu ya. Jangan sampai ya. Nanti ada beritanya kok. Nanti ada berita, oke. Yang penting kita di negara demokrasi, kita menjalankan demokrasi dengan riang gembira. Betul. Kita ikuti aturan dan tetap bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan. Ya, Dan tetap. kita sudah kemarin dini hari sudah mulai pembersihan APK. Betul sekali. Dan nanti informasinya juga Ya. akan banyak sekali terkait dengan pilkada, politik, dan kriminal yang akan disuguhkan untuk pemirsa. Karena Anda kembali menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan sejumlah informasi terhangat hari ini. Bersama saya Cikal Mutazam. Dan bersama saya Galuh Pandu. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Jenazah AKP Rianto Ulil Ansor, anggota polisi yang tewas ditembak di Solok Selatan, Sumatera Barat, tiba di rumah duka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Ajun Komisaris Polisi Rianto Ulil Ansar di rumah duka Jalan Antang Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu dini hari. Di mata keluarga, almarhum AKP Rianto merupakan sosok pemberani dan bertanggung jawab sebagai seorang polisi. Selain itu, almarhum juga dikenal baik dan sayang keluarga. Sebelum tragedi penembakan, korban sempat meminta doa keluarga usai mendapatkan tugas yang dinilai cukup berat. Keluarga berharap kasus polisi tembak polisi ini diusut tuntas dan adil. Rian ini memang baik, Kapolda saya bilang ini Rian ini orang berprestasi. Dia bilang buktinya dia berani mengungkapkan. Dan itulah cirinya dia memang orang lahir di sini ya, berani itu. Berani, nah lambu lurus dia. Itu setoknya dia itu Rian, lurus. Pihak keluarga untuk pelaku sendiri bagaimana tanggapannya? Ya. Pihak pelaku keluarga untuk pelaku. Ya kita kan memang sangat menyesal kan. Jadi
maksudnya ya Tuhan sudah panggil dia Rian, cuma kan harus dianukan ini betul-betul pelaku, jangan sampai di situ kan. Ya harus dianu baik-baik karena kita lihat sendiri seperti kayak santai-santai jeng pelaku kuliah ini. Jadi Sebelumnya insiden tragis terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Peristiwa melibatkan 2 polisi di mana Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ansar di kawasan parkir Polres Solok Selatan. Penembakan diduga dipicu konflik internal terkait penanganan kasus tambang galian C. Rencananya jenazah AKP Ulil Rianto Ansar akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Panaikang Kota Makassar hari Minggu ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainis melaporkan. Terungkap motif penembakan yang menewaskan AKP Rianto Ulil Ansor, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Dugaan motif kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat terungkap. Penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Rianto Ulil Ansar karena pelaku marah kepada korban. Hal ini disebabkan korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang ikut diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal galian C. Terkait hal tersebut, pihak Polda Sumatera Barat terus melakukan pemeriksaan secara maraton. Bahkan hingga kini sudah 7 orang saksi diperiksa. Selain itu, penyidik juga tengah mendalami siapa pemilik tambang serta keterlibatan dan peran pelaku dalam kegiatan tambang ilegal di Solok Selatan. Terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan. Sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Ini sementara yang keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Tentu kami penyidik akan terus mendalami. Apa benar proses hukumnya terkait tambang? Ya. Artinya benar dia membacking salah satu tambang itu? Ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Ya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabak Ops untuk bisa membantu. Atas perbuatannya, selain terancam pemberhentian, tidak dengan hormat, tersangka juga dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menggerebek 2 kamar di apartemen mewah yang menjadi markas judi online terbesar di wilayah Kepulauan Riau. Pelaku yang merupakan suami istri ternyata pemilik 3 aplikasi judol, meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah setiap hari. Dua kamar yang berada di lantai 2 dan lantai 17 buah apartemen di kawasan Pelita, Kota Batam digerebek Ditkrim Polda Kepri terkait judi online. 11 orang yang merupakan operator dan pemilik aplikasi judi online diamankan polisi. Diketahui, 2 lokasi ini merupakan tempat para pelaku menjalankan bisnis judi online. Di dalam kamar terdapat sejumlah peralatan komputer, buku rekening berbagai macam bank. Pemilik dari aplikasi dan situs judi ini adalah C dan D, pasangan suami istri. Dalam menjalankan bisnis judinya, kedua pelaku mengelola 3 situs yang memiliki ratusan permainan judi online yang mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah per harinya. Situs judi milik pelaku sudah berjalan sejak 7 bulan lalu dan terkoneksi langsung ke Kamboja. Pelaku utama merekrut pekerja dari berbagai daerah di luar Batam. Ironisnya, agar para pekerja tidak berinteraksi dengan pihak lain, pelaku pasutri ini melarang para pekerja keluar dari apartemen, bahkan ijazah dan identitas para pekerja ditahan. 3 aplikasi dengan di dalamnya ada ratusan permainan yang dikelola sudah selama 7 bulan oleh
mereka. Mereka sudah membeli aplikasinya, jadi mereka sudah menggunakan aplikasinya sendiri dengan fasilitas server mereka yang ada di sini. Jadi mereka operator dan ownernya dari aplikasi itu. Mereka yang mengoperasikan. Polisi masih mendalami kasus perjudian online dan mencurigai pelaku memiliki lokasi lain dalam menjalankan bisnis haramnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa News melaporkan. Polisi menggerebek salah satu kamar kontrakan di Jalan Kebon Bawang, Jakarta Utara yang dijadikan tempat bermain judi. 2 emak-emak dan 1 kuli bangunan diamankan beserta barang bukti berupa kartu remi, uang ratusan ribu rupiah beserta 3 sepeda motor. Mendapat laporan sejumlah warga yang melakukan perjudian di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tim Reskrim Polsek Tanjung Priuk menggerebek rumah kontrakan tersebut. 2 emak-emak Parubaya dan 1 kuli bangunan yang sedang bermain kartu remi terkejut dengan kedatangan petugas kepolisian. Para pelaku tak berkutik karena ditemukan barang bukti kartu remi, uang Rp110.000 dan 3 sepeda motor. Kamar kontrakan tersebut sudah sering dijadikan tempat bermain judi kartu oleh pelaku. Jadikan lapak judi sudah sekitaran beberapa minggu kebelakangan ini. Alasan para pelaku bermain judi, remi atau samgong karena mencari keuntungan. Para pelaku akan dijerat pasal perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus Ayus melaporkan. Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang buronan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi. Ya, dalam kasus ini polisi telah menetapkan 24 tersangka dan menyita barang bukti uang tunai ratusan miliar rupiah. Aparat Jatan Ras Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang buronan kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komdigi dan beberapa warga sipil. Buronan berinisial B tersebut ditangkap di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku berinisial B ini bukan pegawai Kementerian Komdigi. Ia berperan mengelola situs judi online agar tidak terblokir. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisha mengatakan, selain menangkap B, penyidik juga menyita barang bukti uang tunai miliaran rupiah, di mana uang tersebut merupakan setoran dari sejumlah bandar jundol menginginkan situsnya agar tidak diblokir oleh Kementerian Komdigi. Salah satu barang buktinya adalah uang tunai sekitar 5 miliar rupiah, di mana uang ini merupakan uang setoran para bandar atau agen judi online yang menitipkan website judinya kepada tersangka B. Saat ini penyidik masih memburu 4 orang buronan yang berinisial J, C, JH, dan F. Nama-nama buronan itu telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Penyidik juga telah menyita uang tunai sedikitnya sebesar 150 miliar rupiah. Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan 24 orang tersangka. 10 diantaranya merupakan oknum pegawai Komdigi, sedangkan 14 orang lain yang merupakan warga sipil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Sebelumnya, Barreskrim Polri menangkap 1 DPO kasus judi online dari Filipina. Pelaku bertindak sebagai manajer regional khusus Indonesia yang mengumpulkan dan menerima rekening yang dikirimkan beberapa tersangka lainnya. Satu DPO dalam kasus situs judi online dikawal ketat polisi saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. DPO ini dijemput langsung dari negara Filipina bekerja sama dengan pihak imigrasi dan kepolisian setempat. Diketahui pelaku bertindak sebagai manajer regional khusus Indonesia yang bertugas mengumpulkan dan menerima rekening yang dikirimkan oleh beberapa pelaku lainnya. Penangkapan buron ini merupakan hasil ungkap kasus judi online yang dilakukan sejak Mei lalu. Pada situs judi online yang dikelola pelaku dapat menghasilkan perputaran uang hingga 1 triliun rupiah dalam jangka waktu selama 3 bulan. Kemudian saudara Han alias HS berperan dalam website ini adalah sebagai manajer regional khusus Indonesia, mengumpulkan dan menerima rekening deposit dan withdraw yang dikirimkan oleh beberapa tersangka yang telah kita kirimkan dalam rangka saat ini pada proses tahap persidangan di PN Batam. Diketahui sejak Mei hingga Juni, Satgas Pemberantasan Judi Online Polri telah menangkap 18 orang pelaku dari 3 situs judi online dengan perputaran uang hingga triliunan rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan.
Kurang lebih 1.000 pasang suami istri bercerai akibat suami kecanduan judi online hingga malas bekerja. Ya, para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong kepada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Jumlah istri yang mengajukan gugatan cerai karena suami kecanduan judi online di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro terus meningkat. Selama bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2024, tercatat sebanyak 978 istri yang menggugat cerai suami karena sang suami terjerat judi daring. Judi online menjadi faktor penyumbang terbesar kedua setelah faktor ekonomi dari total jumlah perceraian di kantor Pengadilan Agama sebanyak 2.360 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.756 perkara merupakan cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri, sedangkan sisanya 605 merupakan cerai talak atau yang mengajukan pihak suami. Menurut Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik, jika suami yang kecanduan judi online karena memiliki keinginan yang besar namun malas bekerja sehingga menimbulkan pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga yang masuk di sini itu adalah pertengkarannya itu akan berimbas pada KDRT terbesar itu. Kemudian dia demi kecanduan judi online dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya. Kemudian yang kemarin juga menjadi itu istri marah-marah karena hutangnya banyak tanpa sepengetahuan istri. Itu yang. Sementara para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong pada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Tentu saja memicu istri mengalami trauma dan memutuskan mengajukan gugatan cerai. Terlebih suami yang kalah judi kerap marah-marah dan memiliki temperamental tinggi sehingga menyebabkan KDRT. Pemirsa, saatnya kita beralih untuk simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, Cikal dan juga Galuh, pada pagi hari ini bertepatan juga hari libur di hari Minggu, memang peningkatan volume kendaraan ke arah Ragunan ini sudah terlihat baik itu di antrian traffic light saat ini mencapai 250 meter ke belakang. Untuk itu kami harapkan Anda untuk tetap tertib. Untuk arus lalu lintas dari arah Ragunan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu saat ini masih dalam keadaan ramai lancar. Namun di arah sebaliknya dari Fatmawati yang akan mengarah ke Pasar Minggu ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat di antrian pada traffic light pada pagi hari ini memang cukup panjang, di mana antrian ini mencapai 200 hingga 250 meter ke belakang. Selepas traffic light pun kendaraan masih mengalami perlambatan. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan tentunya Anda selalu berhati-hati dengan saling menghargai antar sesama pengguna jalan, dan untuk kendaraan roda 2 tentunya Anda selalu parkir di belakang garis stop, kemudian tidak terburu-buru dengan melawan rambu lalu lintas yang ada. Hal ini demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sementara dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Fatmawati masih dalam keadaan ramai lancar, dan dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Ragunan juga dalam keadaan ramai cenderung padat di antrian traffic light. Pemirsa, kami juga mengingatkan bagi Anda yang akan beraktivitas tentunya periksa kembali kendaraan Anda pastinya dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Dan apabila Anda lelah beristirahatlah sejenak, hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian mengingat kondisi ibu kota
maksud kami kondisi cuaca ibu kota DKI Jakarta yang saat ini kurang menentu. Bagi pengendara roda 2 pastinya Anda selalu menyediakan jas hujan di jok motor Anda. Kemudian bagi pengendara roda 4 pastikan karet wiper Anda berguna dengan baik. Kemudian patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Kembali ke Galuh dan Cikali Studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, memasuki masa tenang pilkada mulai Minggu dini hari tadi, aparat gabungan membersihkan dan menertibkan alat peraga kampanye di sejumlah daerah. Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, petugas bergerak dari kantor KPU ke sejumlah titik keramaian dan tempat umum untuk menertibkan alat peraga kampanye atau APK yang masih terpasang. Seluruh APK dirobek dan dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo. Dalam pembersihan dan penertiban APK ini tidak ada tim pemenangan paslon yang datang untuk ikut terlibat meski telah dihubungi oleh pihak KPU dan juga Bawaslu. Sedangkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Panwaslu, KPU, dan Satpol PP menurunkan atribut peraga kampanye berupa baliho, poster, dan spanduk paslon di sejumlah ruas jalan di 15 kecamatan pada Minggu dini hari. Panwaslu dan KPU Kota Makassar juga mengimbau agar tim paslon untuk ikut menurunkan APK yang terpasang di sejumlah kendaraan. Penertiban APK akan terus digelar hingga 3 hari ke depan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat eselon di Pemprov Bengkulu. Dari informasi dihimpun, salah satu pejabat yang diciduk KPK merupakan calon gubernur incumbent Rohidin Mersyah. Berhenti. Turun, berhenti. Jangan turun dah. Inilah detik-detik Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah diciduk oleh penyidik KPK. Rohidin Mersyah yang menggunakan topi berwarna putih masuk ke dalam mobil dan langsung dikawal oleh sejumlah polisi. Penangkapan oleh petugas KPK ini terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara Sabtu malam. Pasca penangkapan, Rohidin Mersyah langsung dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain Rohidin, ada 6 pejabat eselon lainnya yang turut diciduk oleh penyidik KPK. Mayoritas di antara mereka merupakan kepala dinas di sejumlah instansi. Sedang dalam pemeriksaan oleh KPK, jadi kita tinggal tunggu berita saja. Bapak yang terakhir itu siapa Pak? Pak Rohidin ya Pak ya? Benar Pak Rohidin saja Pak. Ya memang benar Pak Rohidin yang terakhir masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut saja ya. Statusnya apa tuh Pak? Ya sedang dalam pemeriksaan. Butuh pengacara nggak dia Pak? Ya saya nggak tahu kalau itu kan. Pak, ini ada kedatangan dari pengacara juga ya Pak? Ya, pengacara tadi udah datang, tapi kami sampaikan bahwa ya tidak bisa masuk ke dalam, ya, karena memang ini bukan kegiatan dari Polresta, jadi Polresta hanya mengamankan segala sesuatunya itu tanggung jawab dari KPK ya.
Hingga Sabtu malam, 7 orang yang diamankan oleh penyidik KPK masih menjalani pemeriksaan tertutup di Mapolresta Bengkulu. Dari kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan realisasi investasi sebesar 13.528 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Kebutuhan investasi super jumbo tersebut untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Todutua Pasaribu, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan realisasi investasi sebesar 13.528 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dalam paparannya, Wamen Todotua menjelaskan bahwa Astacita Presiden Prabowo Subianto menetapkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas strategis untuk mendorong ekonomi berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Termasuk susunan peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas strategis di 8 sektor utama, di mana dalam roadmap investasi ini menawarkan potensi investasi senilai 618,1 miliar US dollar yang diperkirakan mampu meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto hingga 235,9 miliar dolar Amerika. Target pertumbuhan 8%, apabila mau kita kalkulasikan secara nilai investasi yang harus kita realisasikan dalam 5 tahun ke depan, ini sebenarnya kajian daripada Bappenas sendiri yang disampaikan kepada kami bahwa selama 5 tahun ke depan kita punya target nilai realisasi investasi sebesar 13.528 triliun. Yang average setiap tahun itu kita berbicara di angka 2.000 triliun. Di sisi lain, Todotua menekankan target investasi ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 3,74 juta orang. Hal ini menjadi fokus utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendorong peningkatan akses air minum yang layak dan berkelanjutan. Pemerintah juga akan memenuhi prinsip 4K dalam penyediaan air minum atau sejalan dengan komitmen Indonesia pada Sustainable Development Goals. Kementerian Pekerjaan Umum mendorong peningkatan akses air minum yang layak dan berkelanjutan melalui program National Urban Water Supply Project atau NUWSP yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mencatat hingga tahun 2023 capaian akses air minum layak telah mencapai 91,72%, mendekati target 100% pada akhir 2024. NUWSP juga berkontribusi dalam meningkatkan akses air minum perpipaan yang telah mencapai 19,76% di tahun 2023 dari target 30,45% dalam RPJMN 2020-2024. Tak hanya itu, Diana juga menyebutkan pihaknya akan memenuhi prinsip 4K dalam penyediaan air minum, yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan atau sejalan dengan komitmen Indonesia pada Sustainable Development Goals atau SDGs ke-6. Pelayanan air minum kita untuk yang layak memang masih 91%. Jadi, tapi ini sudah hampir mendekati 100% yang layak. Tetapi yang aman itu kita masih di bawah 20%, 19%. Mudah-mudahan dengan ini kita nanti bisa memanfaatkan idle capacity yang ada dan ini kita bisa mencapai 100%. Untuk impres air minum dan air limbah yang belum selesai. Nah, ini semuanya adalah untuk meningkatkan pelayanan air minum di Indonesia. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan dukungan finansial bagi BUMD air minum, di mana sebanyak 21 daerah telah memanfaatkan pembiayaan non-publik untuk pembangunan infrastruktur air minum, sementara 78 BUMD telah mencapai full cost recovery, mencerminkan keberlanjutan finansial yang semakin kuat. Kementerian
Kementerian Pertanian meluncurkan program Brigade Swasembada Pangan untuk mengawal program ketahanan pangan. Pemerintah bakal menugaskan Brigade Pangan di 12 provinsi dengan total penganggaran lahan atau penggarapan penggarapan lahan mencapai 1,3 juta hektar. Kementerian Pertanian meluncurkan program Brigade Swasembada Pangan atau Brigade Pangan untuk mengawal target swasembada yang menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam program ini, Kementan akan memperbantukan mahasiswa menggarap lahan yang disediakan negara. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kementan akan menunjuk langsung brigade yang akan memimpin para mahasiswa tersebut. Nantinya setiap satu orang brigade akan memimpin sekitar 15 mahasiswa dan setiap kelompok brigade akan mengelola lahan seluas 200.000 hektar. Amran memastikan kelompok ini harus berkomitmen untuk mengelola lahan selama minimal 5 tahun. Para mahasiswa juga akan menerima pendapatan hingga 10 juta rupiah per bulan bila ikut dalam program ini. Setiap satu brigade itu 15 orang mengelola 200 hektar. Dan alat mesin pertanian kita berikan semua dari hulu hilir. Mulai dari tanam, bibit, apa segala macam, kan? Itu hibah. Kemudian bagi hasil dengan petani 70-30. Nanti kalau bagi hasil petaninya 70%, pendapatannya minimal. Kalau produksi 5 tahun itu minimal 10 juta. Pendapatan, bukan gaji. Pemerintah bakal menugaskan Brigade Pangan di 12 provinsi dengan total penggarapan lahan mencapai 1,3 juta hektar. Baik lewat optimalisasi lahan maupun pencetakan sawah baru, Kementan memastikan tidak ada alih fungsi lahan dalam program ini. Pemirsa, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan subsidi pupuk kepada petani tidak akan lagi diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai. Melainkan akan diberikan dalam bentuk pupuk sebanyak 9,55 juta ton. Zulkifli beralasan digantinya BLT kepada para petani ini dipandang akan lebih tepat karena bila menyangkut besaran nilai rupiah akan selalu fluktuasi. Namun bila bantuan diberikan kepada petani berdasarkan volume, maka tidak akan terganggu fluktuasi nilai rupiah. Nantinya penyaluran pupuk subsidi akan langsung disalurkan kepada kios pupuk maupun ke gabungan kelompok tani atau Gapok Tani dan disalurkan oleh Pupuk Indonesia. Penyaluran pupuk subsidi langsung kepada petani ini pun menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengejar target swasembada pangan. Zulhas menyebut pemerintah akan mengebut swasembada pangan yang sebelumnya ditargetkan pada tahun 2028 kini menjadi tahun 2027. Pupuk bukan uang, ya, volume. Kita sudah putuskan volumenya 9,55 juta ton. Kalau uangnya kurang menyesuaikan. Nah, kalau nggak ada nanti Menteri Keuangan nyari. Jadi sudah diputuskan pupuk volume. Ini ada sekjen yang awal, saya diingatkan terus, ya. Volume bukan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kunjungan ke negaraan tersebut sekaligus mengakhiri rangkaian perjalanan luar negeri Prabowo selama 16 hari. Presiden Prabowo Subianto tiba di Presidential Flight Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Sabtu pagi waktu setempat. Kehadiran Prabowo disambut Menteri Energi dan Infrastruktur UEA dan sejumlah pejabat UEA serta pasukan jajar kehormatan. Dari Presidential Flight, Prabowo bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke salah satu hotel di Abu Dhabi. Sepanjang perjalanan menuju hotel, jalanan Abu Dhabi dimeriahkan umbul-umbul bendera Indonesia dan bendera Uni Emirat Arab. Sementara di Istana Kepresidenan Qasar Al Watan, Prabowo bertemu Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kedatangan Prabowo disambut langsung Pangeran MBZ hingga pasukan kerajaan dan militer. Kunjungan ini menjadi komitmen Indonesia memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ di Istana Kepresidenan Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo membahas sejumlah kerjasama dalam bidang keamanan, ketahanan pangan hingga misi kemanusiaan di Gaza.
Dalam pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas inisiatif Uni Emirat Arab dalam melibatkan Indonesia pada misi kemanusiaan di Gaza. Prabowo juga mengundang Uni Emirat Arab untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menjamin keamanan dan ketahanan pangan. Di sisi lain, MBZ menyoroti beberapa capaian konkret dari kerjasama kedua negara, termasuk pertumbuhan perdagangan non-migas yang mencapai 12% pada 2023 dengan nilai sekitar 4,6 miliar US dollar. MBZ optimis target perdagangan senilai 10 miliar US dollar dapat terwujud melalui implementasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Hubungan ini semakin. Dalam banyak hal kami sudah kerjasama baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dalam rangka memberi bantuan kemanusiaan. Uni Arab Emirates mengajak kami dan sekarang tim kesehatan kami bekerja sama dengan rumah sakit lapangan Uni Arab Emirates di Rafah, Gaza. Kami terima kasih atas kerjasama ini, atas inisiatif yang mulia mengajak kami. Kami sangat berterima kasih. Prioritas saya dalam pemerintah yang saya pimpin ke depan adalah pertama untuk menjamin keamanan dan ketahanan pangan. وهذا كله يؤكد أننا اليوم ننطلق من قاعدة صلبة وأن إن شاء الله سوف نعزز هذه القاعدة ونوسع من مجالات التعاون بيننا ونستثمر كل الفرص المتاحة. Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi pada Sabtu 23 November 2024. Menak ke Arab Saudi memenuhi undangan Menteri Haji Taufik F. Al-Rabiah, sekaligus akan membahas persiapan operasional Haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi pada Sabtu 23 November 2024. Menak ke Arab Saudi memenuhi undangan Menteri Haji Taufik F. Al-Rabiah. Selain bertemu Menteri Haji dan Umroh, Menak akan menggelar rapat dengan jajaran kantor urusan haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Jeddah terkait operasional ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Banyak hal yang kita akan bicarakan memang karena di Saudi ternyata akan ada perubahan-perubahan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang perlu kita pahami juga lebih awal. Seperti apa itu ini kita akan bicarakan nanti. Saya kira nanti setelah kami pulang baru kami sampaikan. Jadi perlu ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan kita juga. Karena Saudi Arabia itu kan wilayahnya kerajaan Saudi Arabia ya kan. Maka urusan haji di sana. Nah, jadi setelah itu nanti kami akan melakukan penyesuaian-penyesuaian juga bersama-sama dengan kepala badan setelah kami pulang dari sana. Keberangkatan Menak turut diiringi sejumlah pejabat Kementerian Agama, termasuk Inspektur Jenderal Faisal, Direktur Jenderal Bimas Islam Kamarudin Amin, staf ahli dan sejumlah pejabat eselon 2 Kementerian Agama lainnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Indonesia dengan Arab Saudi untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji yang optimal di tahun mendatang. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sido Today. Pemirsa, Pantai Pasir Putih Jambu Cinangka Anyer adalah salah satu destinasi wisata yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Ya, ada salah satu konten yang menarik perhatian yang mengeluhkan harga tiket parkir yang terbilang cukup mahal. Di salah satu akun media sosial ini dalam narasinya menyebutkan bahwa harga tiket parkir di pantai tersebut mencapai Rp75.000 untuk 20 menit. Hal ini memicu kehebohan di kalangan pengguna media sosial yang merasa terkejut dengan besarnya nominal yang mesti dikeluarkan untuk sekedar parkir. Dalam responnya, pengelola Pasir Putih Cinangka Anyer memberikan klarifikasi terkait informasi yang viral tersebut. Menurutnya, harga Rp75.000 yang disebutkan adalah tiket masuk ke kawasan pantai, bukan hanya untuk parkir kendaraan.
bukan kartu masuk, itu kartis dana masuk kendaraan lesehan. Itu bukan kita ngitungnya bukan per 24 menit, itu sehari full. Tadi 50.000, satu mobil 50.000 udah. Kalau saung-saungnya udah free, udah jadi boleh akses saungnya udah boleh. Jadi nggak dihitung orang sih, jadi per mobil aja. Pengunjung mengaku masuk ke paten ini masih sesuai dengan harga tiketnya. Apalagi fasilitas saung yang tersedia bagi pengunjung juga diberikan secara gratis. Dari Serang, Banten, Mahesa Priyandi melaporkan. Kayaknya agak mahal ya, kalau kita ke pantai harus bayar 75.000. Kayaknya mahal banget. Mahal banget. Biasanya 5.000 kan? Ya pokoknya Kisaran 5.000 sampai 10.000. Kita kan pengennya supaya potensi wisata Indonesia kan lebih terangkat gitu, supaya orang mindsetnya nggak keluar negeri gitu kan. Jadi kalau misalnya mau terangkat ya harusnya di-manage dengan baik. Di-manage dengan baik, dengan harga yang murah, termasuk tiket pesawat domestik yang murah. Betul. Agar meningkatkan kunjungan wisatawan domestik di Nusantara kita. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menikmati panorama indah dari puncak Davalen di Misol, Raja Ampat, Papua Barat Daya, ibarat berdiri di surga kecil di timur Indonesia. Tempat ini memikat wisatawan dengan gugusan Pulau Karang, formasi kars memukau dan pesona danau berbentuk hati yang menawan. Tak diragukan lagi, Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu destinasi wisata terbaik dunia. Keindahan baharinya yang tersohor hingga mancanegara membuat Raja Ampat mendapat julukan surga di timur Indonesia. Di Misol, puncak Davalen menjadi salah satu daya tarik utama. Dari puncaknya, pengunjung disuguhi pemandangan jajaran Pulau Karang yang memukau. Telaga berbentuk hati atau dikenal sebagai Danau Love kecil menambah pesona keindahan alam yang memanjakan mata. Ketika matahari mulai terbenam, langit berwarna jingga menciptakan suasana magis. Pemandangan ini menjadi momen yang paling dinantikan wisatawan. Yeah, last year we came to Raja Ampat and we really liked it. My wife is crazy about diving, so Raja Ampat is very famous for people who love the underwater world. And so we went to diving. So many fish here. Untuk mencapai puncak Davalen, wisatawan bisa menggunakan kapal dari Sorong atau Waisai menuju Misol. Penginapan tersedia dengan harga terjangkau mulai dari Rp500.000 per malam. Namun infrastruktur masih menjadi tantangan utama pariwisata Raja Ampat. Saya berharap hal-hal yang tadi saya sebutkan mungkin bisa lebih diperhatikan oleh khususnya pemerintah Raja Ampat, khususnya di bidang pariwisata, atau bisa bekerjasama dengan bidang-bidang lain untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sehingga itu bisa menjadi feedback untuk Raja Ampat semakin mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata dunia dengan berbagai penghargaan internasional. Salah satunya Lonely Planet yang menobatkan Raja Ampat sebagai destinasi yang wajib dikunjungi tahun ini. Dari Misol, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan.